Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banten TV, kita kembali di program Forum Dialog Radar Banten Group. Kali ini kita berada di kantor redaksi Tangerang Express yang ada di Kota Tangerang. Kali ini kita akan mengambil tema tentang Kota Tangerang menuju Porprov 2021. Seperti kita ketahui, Kota Tangerang akan menjadi tuan rumah di event olahraga tingkat provinsi Banten tahun depan. Kami menghadirkan bapak-bapak dari narasumber yang akan memaparkan seperti apa persiapan dari sisi atletnya dan juga dari sisi persiapan infrastrukturnya maupun venue-nya. Sebelah kiri saya ada Bapak Arsani sebagai Ketua 1 KONI Kota Tangerang. Sebelah kanan saya ada Bapak Ujang Hendra, beliau adalah Kabid Olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang. Sebelah kiri lagi Aris Maulansyah sebagai pengamat olahraga. Sebelah kanan ada Bapak Andri Permana, anggota DPRD Kota Tangerang dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Baik, Kota Tangerang tentu sebagai tuan rumah dan juga ingin sukses sebagai penyelenggara maupun sukses menjadi juara umum. Kita ketahui di Porprov sebelumnya Kota Tangerang berada di peringkat kedua, dan ini saya kira bapak-bapak dari Kota Tangerang juga ingin meraih prestasi level tinggi. Dengan Porprov ini juga akan menjadi momentum bahwa Kota Tangerang juga punya atlet-atlet yang berpotensi untuk ke level-level yang lebih tinggi juga. Baik, kita mulai. Pertama saya akan tanya kepada Ketua 1 KONI, Bapak Arsani ya. Bapak mungkin bisa dipaparkan kira-kira persiapan dari atlet Kota Tangerang sejauh ini seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Terkait dengan persiapan Kota Tangerang, khususnya kontingen, baik itu atlet, sosial dan lain. Alhamdulillah di KONI Kota Tangerang selama ini memang sudah menerapkan program Puslacap, pusat latihan cabang yang pernah kami gulirkan mulai dari tahun 2011. Artinya ini sebuah program yang memang udah lama. Bukan setelah merta menjelang Porprov ini kami ada program ini. Cuman pada saat ini kami lebih stretchingin lagi, gitu. Kami kawal ketat dan kami identifikasi kemampuan kekuatan kita. Ternyata di Kota Tangerang itu saat ini posisinya adalah sudah memiliki atlet level nasional yang memiliki prestasi nasional, kejurnas resmi, baik itu nasional maupun internasional, ada 47 atlet. Ada lagi posisi atlet unggulan keduanya adalah yang telah memiliki prestasi di tingkat Provinsi Banten, baik itu Porprov sebelumnya atau Jurda sebelumnya, sekitar 303 atlet. Kami mencoba tahun 2021 ini menambah kekuatan penghuni Puslacapnya sekitar 150 atlet. Artinya masih jauh memang, 500 atlet yang kami siapkan. Targetnya adalah kalau kebiasaan sebelum-sebelumnya antara 800 sampai dengan 1000 atlet yang akan kami siapkan. Program Puslacap ini terus berjenjang, terus digulir dan akan dievaluasi terus sampai di situ untuk persiapan di patahan Puslacapnya. Pak, dari cabur kira-kira TC-nya ada di mana? Apakah di Kota Tangerang atau ada TC juga yang di luar Kota Tangerang? Sementara sentralnya, TC-nya umumnya di Kota Tangerang. Sementara ya, terkait dengan program umumnya. Tapi ada sebagian atlet yang penghuni pelatnas, ya kami lepas untuk membela merah putih. Yang penghuni pelatda juga banyak, buat persiapan PON kami lepas. Akan tetapi tetap dalam pantauan kami, dalam rotasi itu. Tapi masih ada kendala-kendala di luar Tangerang sementara nih. Contoh yang menggunakan lapangan yang terbuka, airsport contohnya tuh. Kayak gitu-gitu kan emang harus mencari lokasi yang emang tepat gitu kan. Ya saat ini masih menggunakan fasilitas DBSD.
Kemudian Pak, KONI pasti sudah melakukan evaluasi ya dari nanti calon-calon kontestan yang lain. Prediksi Bapak kira-kira siapa yang akan menjadi lawan berat lah, kontingen mana nih kira-kira? Prediksi kami sih, insya Allah ya, kalau terkait dengan juara umum sudah pasti Kota Tangerang, sudah pasti. Ambisinya, Ambisinya. keinginannya lah. Karena apa? Teorinya adalah begini. Beberapa kali poprov, Kota Tangerang itu selalu mengalahkan juara umum. 2014 Kota Tangerang hadir di sana mengalahkan Kabupaten Tangerang sebagai juara umum bertahan. Yang juara umum saat itu adalah Kota Serang. Tuan rumah. Tuan rumah. Catat ya. Ya. 2018 statusnya adalah juara umum Kota Serang. Tapi yang juara umum saat itu adalah Kabupaten Tangerang sebagai tuan rumah. Kami bisa mengalahkan Kota Serang. Artinya, pointernya adalah bagaimana mengawal Poprov ini bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang benar saja. Cukup. Ya, sudah bisa itu memuluskan langkah atlet Kota Tangerang untuk berjuara. Gitu aja. Bukan sesimpel itu tapi kan, bukan sesederhana itu, bukan. Tetapi prediksi kami adalah yang akan sengit peperangannya adalah nanti Kabupaten Tangerang sebagai juara umum. Justru di posisi yang kedua nih, yang ketiga, antara Kabupaten Kota Serang dengan Kota Tangsel. Dua ini akan sengit nih. Diwaspadai lah ya. Diwaspadai. Ya. KONI kira-kira punya mendatangkan pelatih-pelatih yang spesial atau memang menggunakan potensi-potensi lokal saja pelatihnya? Saat ini terdata di kami pelatih yang sudah bersertifikat dan sudah memiliki lisensi. Ada 77 atlet, 77 pelatih. Okay. 60 asisten pelatih dan mereka ini bermacam-macam. Bermacam-macam lisensinya, ada yang levelnya level nasional, ada yang level daerah, ada yang level internasional. Tapi kami menargetkan kalau kita mau juara di provinsi, minimal pelatih itu adalah levelnya adalah level nasional. Itu yang kita dorong. Artinya satu tingkat di atasnya itu yang harus dikejar, ya kan? Kita mau berlomba di provinsi, baik pelatih maupun atlet kualitasnya adalah kualitas nasional yang kita targetkan. Setingkat di atasnya. Baik Pak Arsandi, kira-kira Anda mentargetkan akan mendulang medali emas tuh di cabang apa kira-kira? Saat ini sih langganan Kota Tangerang, bicara langganan ya, ada sekitar 15 cabang olahraga yang memang posisi dia itu selama ini selalu juara umum di tingkat Provinsi Banten. Ada 7 cabang olahraga yang sebelumnya juara umum di Poprov sebelumnya. Ini tetap di maintenance. Balap sepeda, bola basket, bulu tangkis, panjat tebing, pencak silat, senam, tarung derajat. Ini status juara umum. Ini terus didorong di maintenance. Yang peluang yang lainnya banyak. Taekwondo, karate, dan lain-lain. Ini teman-teman cabur yang emang selama ini progresnya bukan hanya tahun 2019, tapi 2014, 15 itu selalu juara umum di kejurda, tingkat kejurdanya. Ini yang kita dorong. Tapi bukan berarti kita menganaktirikan semua cabang olahraga, tidak. Semua kita dorong. Pak Arsani pengennya semua cabur dipertandingkan atau memang disesuaikan dengan venue? Kami sih berharap begini Bang. Saya sih pribadi ya sama teman-teman di KONI ingin mencetak sebuah sejarah. Oke. Apa sih sejarah di Banten ini? Banten sudah lama berdiri. Banten sudah lama berdiri. Ini Poprov yang ke-6. Ke-6 ya. Poprov yang ke-6. Kenapa sih nggak tagline-nya nanti adalah Poprov ke-6 adalah Poprov terbesar sepanjang sejarah. Artinya mempertandingkan sekian banyaknya cabang olahraga. 49 mungkin atau 48 45 mungkin? Contohnya. Gitu. Atau 44. Ya. Artinya tetap yang kita dorong adalah ini udah standar. Nggak mungkin kami akan mempertandingkan cabang olahraga yang bukan binaan Kota Tangerang. Contohnya masih ada cabang-cabang olahraga yang belum dibina oleh Kota Tangerang. Tapi sampai dengan hari ini Kota Tangerang telah membina 45 cabang olahraga. Kita dorong semuanya nih. Ya, kita dorong. Pandemi telah menghambat banyak hal. Kira-kira mungkin nggak di dalam kondisi pandemi ya diprediksi tahun depan mungkin kita nggak tahu lah situasinya kayak apa gitu. Mungkin kan nggak tahun depan itu akan banyak cabang olahraga yang dipertandingkan. Memungkinkan.
sangat memungkinkan. Justru bicara olahraga kan macam-macam. Olahraga rekreasi, orang berlari, orang maraton, orang jogging, orang senam, itu olahraga rekreasi, orangnya sepeda. Tapi kalau itu tidak perlu ada sebuah program dalam sebuah latihan. Tapi kalau bicara cabang olahraga, atlet yang prestasi, harus ada sebuah program. Program nggak boleh terputus. Program bila terputus ya terputus mata rantainya. Artinya walaupun dalam masa pandemi begini, kami akan mendorong teman-teman di Dispora nanti bagaimana mensiasati jadwal latihan, metode latihan, semuanya agar tetap berlatih si atletnya. Gitu. Ada berapa cabang yang sekarang lagi sudah persiapan matang? Ya minimal setengah matang lah, kira-kira Pak. Ada 15 cabang olahraga. 15 itu tadi ya. Yang sudah on the track posisinya dari 43 cabang olahraga. Begitu semangatnya Kota Tangerang ingin sukses sebagai tuan rumah dan berprestasi, saya kira olahraga tidak bisa berjalan baik tanpa didukung oleh banyak hal. Mungkin dari sisi pendanaan dan fasilitas. Kak Ujang, saya panggilnya Kak. Kira-kira nih, begitu semangatnya ini teman-teman atlet pengen berprestasi, beliau bilang pengen mencetak sejarah. Dari Dispora kira-kira dukungan apa yang sudah diberikan? Silakan Kak Ujang. Ya, terima kasih sebelumnya Bang. Saya panggil Abang dah. Katanya lu panggil Kak saya. Jadi ada beberapa hal memang yang kita memang sudah persiapkan berkaitan dengan persiapan Kota Tangerang sebagai penyelenggara Porprov. Kita tetap yakin bahwasanya Porprov akan dilaksanakan karena apa? Pemerintah kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin dengan adanya program vaksin, dengan adanya program pemulihan ekonomi. Karena apa? Dengan demikian kita tetap semangat bahwasanya hal itu pasti terjadi. Bahwasanya jadi Kota Tangerang tetap akan melaksanakan Porprov 6 Banten dengan mensupport yang telah dilakukan oleh KONI Tangerang dengan program-programnya. Jadi yang pertama adalah kesiapan kita membangun sarana prasarana. Jadi sarana prasarananya kita membangun 4 stadion besar. Satu yang direnovasi yaitu keberadaan dari Stadion Benteng yang merupakan stadion kebanggaan Tangerang. Sudah kita renovasi, kita sudah revitalisasi, insya Allah untuk kesiapan pembukaan akan dilaksanakan di Stadion Benteng. Selanjutnya kita juga sudah mempersiapkan Stadion Tangerang Ayo yang rencananya akan dibangun di Batu Sari. Insya Allah pelaksananya tahun ini akan tetap dilaksanakan. Begitu juga Green Lake. Green Lake Sport Center tetap akan kita bangun dan akan dilaksanakan di sekitaran daerah Pinang. Pinang yaitu di tepatnya di perumahan Green Lake City. Selanjutnya adalah pembangunan Alam Sutra Superblok. Itu pun selain Wisma Atlet kita juga mempersiapkan venue-venue yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan Porprov. Namun demikian kita tetap mempersiapkan venue-venue yang lainnya yang sudah akan dimulai tahun ini juga persiapannya dari venue Porprov kita kalau tadi disampaikan oleh KONI persiapannya itu yang memang sudah matang 15 tapi kita mempersiapkan tetap 43 cabur tetap akan dilaksanakan seperti tagline yang akan kita kumandangkan bahwasanya Porprov 6 Banten yang dilaksanakan Tangerang adalah yang terbesar. Terbesar jumlahnya, terbesar cabur yang dipertandingkannya, juga kelas-kelas yang dipertandingkan. Insya Allah itu akan tetap kita pertahankan. Kaitan dengan support kita kepada atlet-atlet, pemerintah Kota Tangerang sudah mengakomodir berkaitan dengan kegiatan Puslacap. Yang dalam hal ini sudah disampaikan oleh pihak KONI sebagai mitra kita beberapa atlet yang menjadi unggulan. Untuk meningkatkan kualitas dari Puslacap itu sendiri, kita sudah menghadirkan konsultan. Baik itu konsultan yang berstandarnya bisa dikatakan internasional ya, karena mereka pernah dipakai oleh SEA Games oleh Kemenpora itu pelaksanaan SEA Games.
juga kita mempersiapkan konsultan berkaitan dengan fisik. Karena apa? Fisik ini kita tahu semua ya, bahwasanya salah satu kelemahan kita semua adalah fisik. Jadi kita juga menghadirkan konsultan fisik, berkaitan ya. dengan fisik. Kalau pelatihnya memang sudah dipersiapkan oleh masing-masing cabur pelatih yang terbaik dan bersertifikat. Tetapi untuk lebih memperkuat dan untuk bisa mengkontrol daripada periodisasi seorang atlet, kita juga sudah menyiapkan konsultannya. Selain daripada itu, kita pun sudah mempersiapkan konsultan berkaitan dengan pelaksanaan Porprov itu sendiri. Jadi kita tidak mau pelaksanaan Porprov ini di luar kemampuan-kemampuan yang memang secara teknis kita tidak mampu. Jadi kita juga mempersiapkan konsultannya. Selain daripada itu, kita juga sudah mempersiapkan hal-hal non teknis yang sudah kita persiapkan, yaitu untuk atlet berkaitan dengan sarana prasarana kebutuhan atlet itu sendiri. Kita akan lelangkan pelaksananya itu tahun ini. Insya Allah semuanya mari kita doakan bersama-sama kepada warga Kota Tangerang. Kita dukung Porprov kita, jadilah kita jadi tuan rumah yang baik. Kita sama-sama berdoa semoga kita bisa sukses pelaksanaan dan sukses prestasi. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Secara real Kak Ujang, support dari pemerintah kota kepada cabur apa? Ya sudah. Ya, kalau secara realnya sudah jelas Pak. Sebagai pemacunya, kita mempersiapkan sarana prasarana, baik itu sarana untuk pelaksanaan puslacapnya maupun berkaitan dengan perlengkapan yang akan dipergunakan dalam puslacap itu Artinya sendiri. memberikan bantuan peralatan olahraganya gitu, Iya, cabur gitu. termasuk juga kita mempersiapkan pengganti transport buat atlet maupun pelatihnya. Sudah kita persiapkan. Jadi memang kita tidak bisa seperti yang lain mungkin menggaji atau tapi kita mengganti transport dari adik-adik kita maupun pelatih-pelatih kita yang sudah menyisihkan waktunya untuk berlatih melalui penggantian transport dari setiap yang mereka lakukan selama pelaksanaan puslacap. Selain daripada itu, ke depan kita juga akan mengasuransikan berkaitan dengan pelaksanaan Porprov ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Pak Arsani, Ya, dari siap. Kak Ujang tadi memaparkan begitu banyak support dari pemerintah buat atlet atau cabur. Kira-kira dari KONI sendiri bisa mengimplementasikan sarana itu akan bisa menjadi pemicu untuk berbuat lebih baik atau mencapai prestasi? Ya, memang kami harapkan ya, dalam konteks persiapan ada hal-hal yang memang dibutuhkan. Contoh, sarana latihan, sarana utamanya ya, kayak gor, tempat latihan. Yang kedua, peralatan latihan, yang notabene memang itu diperlukan, harus utama dalam rangka dan tadinya dalam rangka proses mau ke prestasi tadi kan. Kami harapkan posisi-posisi yang tadi yang disampaikan teman-teman di Spora tadi, semua ini ada di 2021 ini mulainya. Karena kalau kita udah bicara 2022 itu udah bukan proses lagi latihan, tapi udah siap perang itu, udah kondisi udah perang ya. Yang kita harapkan dalam kondisi pandemi, mungkin teman-teman yang lain pada tidur, mungkin teman-teman yang lain pada tiarap, kita justru Latihan. kencang. Nah, di situ. Nyolongnya di situ, mencurinya di situ gitu. Mencuri itunya. Mencuri itunya startnya gitu. Baik, ya. Nah, baik, menarik saya kira ya. Dua pemerintah juga support, sementara dari KONI juga begitu tinggi semangatnya gitu. Saya akan bertanya ke Bapak anggota Dewan. Pak Dewan, ini teman-teman dari olahraga begitu luar biasa support semangatnya, dari pemerintah Kota Tangerang juga begitu hebat supportnya gitu. Apa ya Pak Dewan, dari Porprov ini sebenarnya apa yang ingin diambil di event Porprov ini sebenarnya? Silakan Pak Dewan.
Terima kasih Mas Rudi. Pertama, ini kalau Koninya ditanya terus sama Mas Rudi bisa gagal jadi juara umum di Kota Tangerang. Semua dapurnya dibuka semua di sini, akhirnya kontingen yang lain bisa mengcounter apa yang menjadi perencanaan kawan-kawan di Koni dan cabur-cabur. Sebelum saya menjawab apa yang menjadi kegundahan Mas Rudi terkait apa sih yang diharapkan dari Porprov ini, pertama kita harus kembali ke asbabun nurutnya bahwa mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Akhirnya bahwa olahraga menjadi hal yang sangat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena kalau kata Bung Karno, saat kita harus membentuk nation dan karakter building, salah satunya adalah melalui olahraga. Nah, ini yang sebenarnya menjadi alas pijakan kita melakukan perencanaan, melakukan yang namanya perumusan kebijakan, sampai akhirnya kita pada di titik hari ini, Porprov Kota Tangerang itu kenapa menjadi urgensi? Pertama, ada 3 momentum yang sebenarnya harus kita syukuri. Yang pertama, rancangan peraturan daerah terkait penyelenggaraan keolahragaan itu sudah diselesaikan sama teman-teman dari Pansus Olahraga. Sekarang tahapannya sedang fasilitasi di provinsi. Mudah-mudahan ini bisa jadi alas pijak hukum dalam kita mengambil kebijakan berorientasi keolahragaan di Kota Tangerang. Yang kedua, momentum berikutnya adalah saat Porprov menjadi salah satu prioritas APBD 2021. Karena berbicara penyelenggaraan tanpa ada keberpihakan terkait masalah pengelolaan keuangan dan anggaran yang dialokasikan di APBD itu juga cuma lip service semata. Dan yang paling penting menurut saya, salah satu momentum besar adalah pada saat kemarin persiapan kita menyusun RKPD 2022, kembali Porprov Kota Tangerang menjadi prioritas untuk RKPD 2022. Sebenarnya kalau berbicara variabel penyelenggaraan Porprov dalam hal dukungan pemerintah sebenarnya sudah cukup, Mas. Oke. Karena bagaimanapun juga berbicara dukungan pemerintah ini kan berbicara kebijakan, berbicara regulasi yang teman-teman hari ini menyelenggarakan secara teknis dan operasional, baik di OPD maupun teman-teman di KONI dan cabur ini harus ada pijakan hukum yang real. Jadi kebijakan hari ini juga harus memberikan jaminan bahwa kawan-kawan ini dalam penyelenggaraan nanti tidak bermasalah dalam kaitan hukum. Nah, berikutnya hari ini kan saat berbicara apa sih yang dimau Kota Tangerang menuju Porprov 2022, ada 2 sebenarnya tujuan kita menyelenggarakan Porprov. Yang pertama, pasti kita ingin menjadi tuan rumah yang baik, menjadi tuan rumah yang bisa memberikan fasilitas terbaik bagi semua kontingen dari seluruh Provinsi Banten. Tapi apakah hanya itu? Tidak. Bagaimanapun juga saat kepesertaan Kota Tangerang sebagai tuan rumah, kita juga berharap dari sisi prestasi. Kita berharap kontingen Kota Tangerang ini bisa kembali lagi kepada hitohnya sebagai kota yang unggul di bidang olahraga. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini terkait infrastruktur, sarana prasarana penunjangnya akan terkejar untuk penyelenggaraan Porprov 2022. Karena variabel berikutnya setelah ada dukungan pemerintah dalam sektor kebijakan adalah bagaimana caranya kebijakan itu bisa direfleksikan dalam hal program, kegiatan, dan subkegiatan di masing-masing OPD yang menunjang suksesnya Porprov 2022. Keburu nggak kita bikin sarananya? Keburu nggak kita bikin venue-nya? Ya. Ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan kita semua, karena ini kan bagaimanapun juga Porprov edisi pandemi, Porprov rasa COVID. Ya. Nah, tapi sekali lagi tidak usah juga kita risau, karena spesies yang bisa bertahan hidup bukan yang terkuat atau yang terpintar, tapi yang bisa beradaptasi sama perubahan. Ya. Dan saya yakin pemerintah Kota Tangerang salah satu pemerintah yang mampu beradaptasi di kondisi pandemi hari ini. Saat berbicara perencanaan yang matang, saat berbicara kebijakan terkait pengelolaan sarana ini sudah siap, insya Allah pada waktunya kita siap running lah. Nah, berikutnya sebenarnya, Mas, harapan berikutnya adalah Porprov ini juga bisa menjadi wahana bagi kita memberikan ruang kepada generasi muda Kota Tangerang untuk bisa berprestasi. Saya bisa duduk hari ini di sini karena saya pernah ngalamin jadi atlet Kota Tangerang.
Kan gitu. Buat apa misalnya teman-teman hari ini melakukan pengelolaan olahraga tapi juga tidak berpihak kepada proses regenerasi generasi berikutnya. Nah, SDM ini menjadi variabel berikutnya, apakah atletnya sudah siap? Nah, problem utamanya adalah biasanya atlet Kota Tangerang itu selalu latar belakangnya adalah student atlet atau atlet pelajar. Kita ini bukan kota yang selalu melakukan yang namanya transaksional dalam urusan pengelolaan dan pembinaan atlet. Kita selalu mengandalkan proses tumbuh kembang mereka di sekolah. Begitu sekolahnya terdampak pandemi, akhirnya ini juga menjadi problem. Ya. Saya misalnya ngurusin basket selama ini selalu melakukan yang namanya proses rekrutmen mengandalkan sistem yang ada di kompetisi pelajar. Begitu pelajar hari ini tidak berkompetisi, tidak beraktivitas, kita memang ada kesulitan. Ini salah satu variabel yang menjadi tantangan kita bersama terkait masalah persiapan atlet dalam hal rekrutmen dan segala macam. Nah, tapi di luar daripada itu ada hal yang paling penting, ada variabel sebenarnya paling penting yang kita nyaris luput. Apa itu? Penyelenggaraan Porprov ini akan sukses saat masyarakatnya, masyarakat Kota Tangerang menjadi bagian yang terintegrasi dalam hal suksesi Porprov. Jadi kebijakannya sudah kita buat, sarana prasarananya kita bangun, atletnya kita siapkan, tapi masyarakatnya tidak supporting untuk pelaksanaan Porprov, nggak mungkin. Karena bagaimanapun juga penyelenggaraan kegiatan Porprov menggunakan anggaran APBD, menggunakan uang rakyat, juga tetap harus merefleksikan kepentingan rakyat. Hari ini di kesempatan yang baik ini, kalau ditanya apa tujuan Porprov, bagaimana caranya masyarakat Kota Tangerang yang hari ini dengan pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pemuda dan Olahraga, kami harapkan sebenarnya masyarakat Kota Tangerang terintegrasi dalam proses penyelenggaraan Porprov itu sendiri. Karena kita nggak mau teman-teman di OPD maupun KONI hanya menyelenggarakan event tahunan ini, event yang sifatnya seremonial ini, tapi tidak ada output dan outcome-nya bagi masyarakat Kota Tangerang. Jadi dari saya sebenarnya tujuan kita bikin Porprov adalah bagaimana caranya memberikan edukasi dan integrasi masyarakat yang agregatif agar masyarakat Kota Tangerang ini juga menjadi masyarakat yang sadar terhadap olahraga di Kota Tangerang. Dari sisi dukungan anggaran, Pak Dewan, kita semua ingin tahu seberapa semangatnya juga, seberapa besar dari legislatif memberikan politik anggaran untuk mendukung event ini. Sebenarnya sebelum kita berbicara masalah dukungan anggaran, Mas, ada yang lebih menarik. Jadi saya berharap betul proses fasilitasi Raperda ini selesai agar bisa segera diperdakan, dan yang paling penting tadi sudah ngobrol di belakang sama Mas Aris, tidak boleh juga Perda ini diketuk tapi tidak ada landasan teknisnya, Mas. Karena Perda tanpa perwal itu ibaratnya kalau tadi kita ngobrol di bawah, pitung itu dipegangin golok tapi nggak boleh keluar goloknya dari sarungnya. Nggak bisa dipakai buat berantem. Tidak bisa dipakai untuk bertarung. Makanya kenapa ini menjadi penting? Ada 52 pasal dalam Perda ini, ada 19 bab. Banyak yang menarik, ada yang sifatnya kebijakan dan perencanaan, ada yang namanya pembinaan olahraga. Ternyata olahraga hari ini tidak bisa kita maknai olahraga itu menjadi sebuah kegiatan yang seperti pemahaman kita 5 atau 10 tahun yang lalu. Perkembangan olahraga sebagai disiplin ilmu ini ternyata juga membawa kita hari ini harus punya pandangan dan perspektif bahwa olahraga ini bagian tidak terpisahkan. Kenapa? Jadi ada, Mas, diferensiasi, ada klasterisasi dalam Perda ini, olahraga pendidikan. Jadi bagaimana caranya olahraga itu dimasukkan dalam sistem kurikulum. Ini kan luar biasa. Jadi memang membentuk karakter anak-anak muda, generasi muda itu melalui olahraga dengan dimasukkan dalam kurikulum. Berikutnya adalah olahraga prestasi yang hari ini kami percayakan kepada KONI untuk mengelola. Tapi tidak selesai sampai di sana. Ada yang namanya olahraga rekreasi. Bagaimana caranya, kalau bahasanya dulu Dono Kasino Indro itu kan mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Ini yang sebenarnya terrefleksi dari olahraga rekreasi. Bagaimana caranya anak-anak kita ini tidak tergantungan sama yang namanya gadget. Digitalisasi hari ini, revolusi industri 4.0 tidak boleh menjadikan generasi bangsa ini lupa terhadap akarnya. Olahraga rekreasi hadir untuk mengembalikan nilai-nilai luhur bangsa ini. Dan yang paling penting dan menarik menurut saya, ternyata ada nama olahraga disabilitas, Mas. Dan alhamdulillah Kota Tangerang sudah mengetuk Perda disabilitas. Tapi kembali lagi, benar kata Mas Aris tadi saya ngobrol sebelum acara ini, bahwa sebagus apapun Perda yang dibuat
oleh DPRD yang disahkan bersama dengan eksekutif, selama tidak ada perwalnya, selama tidak ada petunjuk pelaksanaannya, tidak bisa dilaksanakan. Tumpul. Jadi sekali lagi, sebelum kita berbicara masalah dukungan anggaran, alas hukumnya dulu yang kita bereskan. Karena ini sifatnya mengikat. Ada yang paling menarik sebenarnya, dan ini pasti jadi pencerahan bagi kita semua. Di bab 7 itu, ada yang namanya penyediaan sarana prasarana serta industri olahraga. Di pasal 24-nya, ayat 3 dan ayat 4 itu, ini ada kewajiban bagi pengembang, bagi investor pemukiman untuk menyediakan sarana olahraga. Bayangkan apabila perda ini diperkuat oleh perwal yang akhirnya semangatnya menjadi pendekatan koersif, saya yakin terkait urusan sarana prasarana olahraga di Kota Tangerang tidak akan ada masalah. Berangkat dari sana akhirnya klaster-klaster untuk kita melakukan pembinaan atlet sudah tidak hanya berbasis sekolah tapi bisa berbasis kewilayahan. Jadi ini adalah proses yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Nah, terkait masalah dukungan anggaran, kembali lagi apapun yang menjadi komitmen kami terkait penyelenggaraan Porprov, karena memang ini sudah menjadi salah satu prioritas kegiatan di 2021 yang kemarin kawan-kawan dari Dispora ajukan, alhamdulillah karena kami sudah melakukan banyak evaluasi dan monitoring perjalanan kegiatan persiapan Porprov, semuanya juga kami ACC, Mas. Ini bentuk komitmen kami, bentuk keberpihakan DPRD dalam hal ini terhadap suksesi Porprov 2022 di Kota Tangerang. Kita kasih semua. Luar biasa. Saya menarik Pak Andri tentang perda olahraga ini kira-kira. Sampai di mana Pak perjalanan perda ini sampai detik ini? Proses pembahasan di kawan-kawan Pansus sudah selesai. Sekarang dalam fase fasilitasi provinsi. Jadi kami tinggal tunggu, tinggal kita sahkan perdanya. Tapi kembali lagi belajar dari pengalaman, perda ini akan menjadi tumpul saat tidak ada perwalnya. Dan kami berharap ada momentum besar, ada hajat besar yang ini juga akan menjadi momentum untuk kita warga Kota Tangerang minimal memulihkan diri. Selesai pandemi, saya berharap kepada yang saya muliakan Bapak Arief Nurmansyah untuk juga mendukung dalam hal kebijakan. Saat perda ini sudah disahkan, mudah-mudahan perwalnya juga cepat karena ini menjadi alas hukum untuk kawan-kawan Dispora dan KONI menyelenggarakan Porprov ke depan. Dan yang paling penting sebenarnya, Mas, Porprov ini bukan hanya agendanya kawan-kawan Dispora. Ini yang clear. Ini yang harus kita hari ini bicarakan, bahwa bukan hanya tanggung jawabnya Dispora. Saat berbicara suksesi sebagai tuan rumah, semua stakeholder, semua OPD di Kota Tangerang, semuanya harus terlibat dan melibatkan diri dalam proses pensuksesan Porprov. Jadi leading sektornya bukan hanya beliau. Itu loh. Jadi makanya kembali lagi, perwal itu yang akan jadi pengikat semua OPD untuk juga bisa mensukseskan kegiatan Porprov. Karena kalau landasannya cuma perda SOTK yang diperkuat sama perwal, kayaknya ada sisi-sisi keolahragaan yang nantinya tidak terrefleksi dalam kegiatan Porprov 2022 di Kota Tangerang. Pak Sani, menarik nih urusan landasan hukum. Apa ya kira-kira bayangan Anda seperti apa? Kalau perda itu disahkan kemudian sudah ada perwalnya, kira-kira Kota Tangerang itu potensinya seberapa besar sih untuk menggerakkan olahraga? Iya, soal perda ini menarik. Yang terkait dengan keterlibatan warga, Betul. keterlibatan masyarakat Kota Tangerang. Pengusaha juga di situ terlibat juga dalam perda itu. Sebelumnya pernah saya sampaikan tuh sama teman-teman Dispora. Artinya kalau cuman Porprov ini yang terlibat, yang mengetahui orang cabang olahraga, KONI, Dispora, ya bukan Porprov saya bilang. Bagaimana mengemas Porprov dari awal, ya, sedari awal nih startingnya adalah masyarakat tahu, masyarakat terlibat. Contohnya gampang kan, startingnya logo, maskot disayembarakan, itu kan akhirnya masyarakat jadi tahu tuh. Event juga nih Bang Andri, sangat disayangkan nih, contohnya beberapa kali Porprov nih, sebuah event udah sekedar hanya event di sebuah venue yang megah, event olahraga selesai pulang orang bingung mau ngapain, balik ke hotel tidur. Kenapa tidak sih
kalau pada saat event itu, pada saat di venue itu, keterlibatan teman-teman UMKM, pedagang di sekitar situ, menjual pernak-pernik, yang akhirnya teman-teman UMKM terlibat. Intinya adalah, pelaksanaan POPROP adalah meningkatkan juga ekonomi masyarakat. Itu penting. Selain yang lain juga, ini kan visinya teman-teman di nasional nih. Peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan terkait dengan wisata, walaupun lokal ya, bicara lokal ya, tapi ini wisata nih, akan ada di Kota Tangerang sudah minimal 1.000 satu kota, satu kabupaten. Berarti ada 8.000 kontingen di sini yang terfokus di Kota Tangerang. Ini sebuah event yang sangat menarik kan, bisa. Terkait dengan Perda tadi, saya melihat ya memang Perda tadi itu masih turunannya undang-undang sistem keolahragaan yang di dalamnya mengatur terkait dengan kewajiban pengembangan dan lain-lainnya, tetapi memang terlalu jauh memang undang-undang. Nah, kami sangat senang, kami sangat bergembira, teman-teman di Dewan telah mendorong inisiasi ini malah bentuknya. Ada inisiasi dari DPRD, lahirnya Perda ini. Dan sebuah pemulusan nanti kan. Andai kan nanti di 2021 ini ditetapkan, ada 2 tahun kan ke depan kan, pemulusan target kita. Begitu pula nanti tahapan lagi perselembungan. 2023 ke depannya nanti menjelang POPROP yang akan datang. Sudah lebih rapi lagi ada landasan ini. Terkait dengan bicara landasan hukum ya memang sudah tepat. Kita mau sukses, konteksnya adalah kalau mau dilebarkan tadi sukses. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pelaporan dan lain-lainnya, tidak terlibat dalam dampak hukum dan lain-lainnya. Minimal ini yang kita harapkan nanti. Baik, prestasi olahraga tidak bisa lepas dari kemampuan individu para atlet. Juga nggak bisa dilepas juga dari persiapan yang sangat matang. Pak Aris, untuk menjadi juara POPROP, menurut Pak Aris, idealnya persiapannya setahun, 2 tahun, atau bagaimana Pak Aris? 4 tahun. Untuk menyiapkan atlet agar sukses sebenarnya butuh waktu panjang. Kalau menurut pengalaman saya yang saya baca dan ikuti selama ini, itu tidak butuh setahun 2 tahun, tapi 4 tahun sesuai pelaksanaan POPROP. Walaupun esensialnya lebih panjang. Seperti sebenarnya yang dilakukan oleh KONI Kota Tangerang dan pemerintah Kota Tangerang sudah cukup bagus, dan itu yang saya ketahui hampir diikuti oleh 7 kabupaten kota lain di Banten. Iya, dijiplak ya. Ya, kenapa? Kota Tangerang sudah melaksanakan Puslacap dari tahun 2011, sementara kota dan kabupaten lain, Kabupaten Tangerang misalnya yang kemarin juara umum itu baru melaksanakan Puslacap itu pada tahun 2014. Pada saat di POPROP di Kota Serang, setelah kalah, yang saya tahu mereka baru bergerilya untuk mewujudkan pada saat jadi tuan rumah ya siap untuk jadi juara umum. Nah, yang saya amati dari Kota Tangerang adalah dasar pembinaannya sudah bagus, dari seperti Pak Andri bilang bahwa dari tingkat pelajar sudah bagus dan sudah berkesinambungan. Itu yang dibutuhkan oleh pembinaan olahraga berprestasi adalah berkesinambungan. Akan sulit sebuah kota, sebuah daerah berprestasi kalau tidak ada pembinaan berkesinambungan. Dan itu juga terkait dengan berkesinambungannya pendanaan. Dan saya alhamdulillah Kota Tangerang mengambil langkah untuk membuat perda. Itu adalah salah satu tuntutan agar pendanaan olahraga itu berkesinambungan. Tidak terhenti hanya wah ada POPROP setahun murah-murahin duit. Maksudnya bukan keluar duit banyak. Setelah itu nggak ada. Padahal yang penting itu adalah proses pembinaan setelah POPROP. Kalau itu tidak dijalankan, sulit untuk mempertahankan juara umum misalnya. Dan saya
pengalaman saya dan berkecimpung di olahraga di Porprov sejak 2004 itu adalah masalahnya adalah klasik kesinambungan dana. Kabupaten Tangerang juara Porprov 1. Ya emang lagi gencar-gencarnya kan. Dia juara 1. Ada pendanaan. 2008 dia terhenti. Kalah sama Kota Cilegon yang tuan rumah. Karena apa? Ya merasa pendanaannya tidak didukung. Masuk ke 2012 Lebak juara umum lagi karena didukung dengan pendanaan yang cukup. 2018 terhadang karena Kota Serang yang juara umum ya bilang itu berkutat. Dan kalau saya lihat benar apa kata Pak Arsani, Kota Tangerang itu stabil. Peringkat 2 bilang. Karena ya itu tadi programnya berjalan, dukungan dananya berjalan. Tapi ada yang lemahnya di Kota Tangerang adalah dukungan dana pada saat Porprov tidak sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini menurut saya, Pak, karena saya melihat yang lain, daerah lain maksimal. Padahal kalau misalnya Kota Tangerang, kalau saya dengar kemarin bonusnya ya nomor 1 di angka 25. Sementara Kabupaten Tangerang yang juara umum 22. Kota Serang 22 500. Beda 500 dia nggak mau kalah sama Kabupaten Tangerang 22 500 ulang. Jadi yang saya lihat adalah yang penting untuk menjadi juara umum adalah satu, pembinaan yang berkesinambungan, pendanaan yang berkesinambungan, dan juga adalah penerapan sport science yang satu. Yang sekarang ini, ya saya tahu Kota Tangerang pelopor lah, diikuti dengan yang lain. Nah makanya saya kaget juga nih, Kota Tangerang kemarin saya dengar nggak dapat dana koninya, maksudnya koninya nggak dapat dana. Dana hibah maksudnya. Sementara Pandeglang dapat 3 miliar. Saya bilang, aduh, saya bilang ini juga Cilegon ada di angka sekitar 4 atau berapa gitu bilang. Tapi saya belum jelas juga bilang Kota Serang 1,2 dari 2,5. Jadi kalau Tangsel tidak ada malah kalau nggak ada Tangsel sama. Tapi ya saya belum tahu karena Tangsel masih ini ya masih keep. Kalau kemarin 2019 yang saya tahu 7,8 itu juga saya tahu karena ada masalah dengan pelaporan. Jadi itu yang penting, itu yang mesti harus dilakukan oleh daerah untuk menjadi juara umum. Kalau soal prasarana, sarana, saya kalau ibarat kata Kabupaten Tangerang Raya lah, maaf, itu 11, 12, 13 lah untuk sarana prasarana. Apalagi Kota Tangerang ya udah punya 13 gor, 3 stadion mini yang saya lihat sudah tidak terbantahkan lagi. Semua yang perlu dilakukan oleh Kota Tangerang untuk melakukan itu adalah strateginya gimana menjadi juara umum. Tidak lagi berkutat lagi pada gimana nih ngebina atlet supaya jadi berprestasi. Ya mohon maaf ini berprestasi nasional, internasional itu kebanggaan buat kita karena bisa mengibarkan merah putih. Tapi pada saat Porprov itu tidak menjadi penting. Yang penting bagaimana atlet lain bisa menunjang atlet-atlet yang juara kejurnas, juara Asian Games, SEA Games untuk jadi juara meraih medali emas. Kalau tidak itu yang jadi pengamatan saya. Apa yang harus dilakukan oleh sebuah daerah untuk bisa menjadi juara umum? Saya salut dukungan pemerintah, legislatif, KONI, semua sudah berjalan. Tapi yang penting itu tadi kesinambungan pembinaan, keuangan, dan sport science itu harus jadi pemikiran teman-teman di Kota Tangerang untuk bisa meraih juara umum. Terus terkait untuk juara umum, peta juara umum nih. Kalau saya lihat malah Tangerang Raya wajib mewaspadai Kota Cilegon. Kenapa, Pres? Karena Kota Cilegon diam-diam
PLOCB-nya itu berjalan, pusat latihan cabang olahraga itu berjalan. Lebih fokus gitu ya? Lebih fokus. Bilang. Kalau saya bilang, kalau Tangsel, ya maksud saya kota sama Kabupaten Tangerang tuh harus mengawasi itu, bilang. Karena kalau Tangsel rada goyang, dia kuat di pelajar. Diakui bahwa atlet-atlet mereka yang bagus itu terbawa juga di tingkat Porprov. Yang pelajar yang bagus ini ke Porprov. Saya patut waspada sama Kota Cilegon. Ya, memang momennya saat ini Kota Tangerang untuk juara umum. Ya, walaupun tidak bisa memungkiri juga, saudara tua juga sudah bersiap. Malah ya kalau ya saya bisa informasi ya sudah melakukan tahapan-tahapan yang juga dilakukan oleh Kota Tangerang. Nah, saya dengar terakhir Kota Serang, Kabupaten Serang juga melakukan langkah yang sama, bilang. Mulai dari pelatihan pelatih, mulai mengadakan tes fisik. Jadi untuk menjaring atlet berprestasi sudah mereka lakukan. Tapi kalau saya melihat ya dari peta itu ya tidak perlu khawatir lah. Kalau yang perlu dikhawatirkan adalah ya persaingan di level Tangerang Raya ini, bilang. Karena tahun lalu juga kan bedanya Tangsel 5-4 ya, 4 posisi 4 ya Pak Aris ini. Iya, Tangsel ya. Tangsel 4, itu kan Kabupaten, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Tangsel. Ya emang masih berkutat itu, tapi saya yakin dengan persiapan yang sudah dilakukan, saya tahu bukan dilakukan tahun ini aja, tapi sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, dan punya database, Kota Tangerang itu punya database atlet yang saya yakini sangat akurat, karena KONI melibatkan unsur Pengcap dalam pencarian database atlet berprestasi. Itu yang penting dalam langkah menuju meraih prestasi. Ya saya harap juga untuk pembangunan ya, saya terima kasih nih Kota Tangerang sudah memperindah Stadion Benteng. Kenangan saya itu, Bang. Saya ketemu istri saya di situ, Bang. Oke, baik. Tapi dengan begitu juga saya berharap sih pembangunan Stadion Ayo, terus Green Lake semua bisa terpenuhi. Tapi yang lebih penting adalah pada saat ini adalah untuk pengelolaannya, Pak. Pengelolaannya jangan sampai meminggirkan stakeholder olahraga, praktisi olahraga di Kota Tangerang. Itu harus benar-benar diinikan. Sebab dulu waktu sebelum Porprov ya saya juga sempat dikeluhkan oleh teman-teman Pengcap yang kesulitan untuk mendapat fasilitas GOR. Fasilitas GOR sulit buat latihan. Padahal kan dalam jangka seminggu itu kan ada berapa jam. Kenapa olahraga tuh nggak dikasih spesialis? GOR ini ya udah seminggu 3 kali dikasih jam segini sampai segini terjadwal gitu. Itu yang ke depan ya saya juga nggak mau kayak Senayan gitu kan. Ini saya Senayan, coba Senayan itu udah komersialisasi sekali, padahal kan itu dibangun dengan uang rakyat istilahnya ya. Ya itu harus diperhatikan untuk pengelolaan nanti setelah Porprov. Dan kedua, yang terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan adalah terkait untuk penyelenggaraan Porprov sendiri. Saya harap sih geloranya udah mulai nih tahun ini. Ya sekarang kan via medsos lah, murah, meriah, dan efektif gitu. Mulai digelorakan apa yang tadi niatan Pak Arsani, logo, sayembara logo atau apa, digiatkan. Karena pelaksanaan Porprov sebenarnya bukan pada tahun 2022, tapi sebelumnya seharusnya sudah tersosialisasi dengan baik dan benar, sehingga ya tadi kalau misalnya orang UMKM-nya mau ada 2022, mereka sudah siap. Mereka sudah siap, nantinya pada saat itu ya mereka memasarkan. Untuk proses produksi itu kan perlu oret-oretan anggaran untuk UMKM kalau yang ini.
Jadi itu saja untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah. Sukses olahraga meriah itu tidak hanya sekedar penyelenggaraan yang baik, venue yang baik. Terpenting adalah keterlibatan masyarakat. Masyarakat yang bisa menikmati olahraga dengan gembira juga akan menjadi penyemangat mereka untuk menggelorakan olahraga itu ada di mana-mana. Diskusi kali ini cukup menarik, saya kira kita sudah sampai pada penutup. Salah satu kesimpulan yang kita ambil adalah Kota Tangkarang bersemangat untuk menjadi tuan rumah dan juga bersemangat untuk menjadi yang nomor 1. Pemerintahnya juga dukungannya luar biasa. Legislatif dukungannya luar biasa. Semuanya satu visi, Kota Tangkarang sukses di tuan rumah dan juga sukses di prestasi sebagai juara. Terpenting adalah mari kita sama-sama menyongsong Porprov 2021 dengan optimisme walaupun di tengah pandemi COVID-19. Yakinlah bahwa pandemi akan segera berakhir. Baik, sebelum kita akhiri acara ini, saya ingin closing statement dari Pak Anggota Dewan. Silakan Pak Gordon. Penyelenggaraan kegiatan olahraga kita boleh belajar dari Pak Jokowi. Kesuksesan Asian Games tidak hanya berdampak pada sektor olahraga, tapi juga berdampak menumbuhkan kebanggaan, nilai nasionalisme dan keindonesiaan pada masyarakat Indonesia. Ini menjadi pijakan kita dalam pelaksanaan Porprov ke depan. Dan kenapa kita semua harus concern terkait pelaksanaan Porprov? Karena hanya 2 peristiwa, lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa berkumandang di negara lain. Yang pertama adalah kunjungan kepala negara kita, yang kedua adalah atlet kita berprestasi di negara lain. Jadi bagi kita urusan penyelenggaraan Porprov harus menjadi tugas bersama dan kami mengajak masyarakat Kota Tangerang untuk sama-sama mensukseskan kegiatan Porprov 2022. Kak Ujang, silakan closing statement-nya. Ya, mungkin closing statement dari pemerintah Kota Tangerang yang diwakili Dispora. Jadi apalah artinya dukungan kita dari pemerintah, dari legislatif dan dari legislatif dan eksekutif beserta mitra kita KONI, tanpa dukungan masyarakat, apa yang kita cita-citakan, sukses prestasi, sukses pelaksanaan tidak akan terjalan dengan sukses apabila tidak ada dukungan masyarakat. Mari masyarakat Kota Tangerang kita dukung pelaksanaan Porprov ini, bahwasanya kegiatan Porprov ini adalah milik kita semua dan suksesnya kita adalah suksesnya masyarakat Kota Tangerang. Terima kasih kepada TV Banten yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan ini adalah sebagai ajang perkenalan kita, sosialisasi pertama kita dengan pelaksanaan Porprov Banten ke-6 ini. Terima kasih. Pak Arsani silakan, Pak Arsani. Ya, kami sih berharap dengan adanya Porprov ini sebuah momentum yang akan kita hasilkan adalah tadi itu keterlibatan masyarakat, kebanggaan Kota Tangerang sebagai penyelenggara. Endingnya adalah nanti teman-teman masyarakat pelaku olahraga memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang berstandar nasional. Karena Porprov hanya sebagai pintu masuk saja. Setelah itu kita masih bisa menyelenggarakan event-event single event, nasional dan lain-lainnya. Karena kita dekat dengan bandara. Ini peluang buat kita ke depannya nanti. Insya Allah semoga semua atlet tetap semangat dalam kondisi pandemi, berlatih, baik itu berlatih mandiri maupun program yang telah disampaikan oleh pelatihnya masing-masing. Mohon doanya masyarakat Kota Tangerang, semoga atlet kita dapat berjuang, mempersembahkan hasil yang maksimal, meraih puncak prestasi puncaknya di Porprov 2022. Amin. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir dalam program ini. Baik, pemirsa Banten TV, terima kasih telah mengikuti program ini. Kita akan berjumpa lagi dalam diskusi dengan tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.